Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku di channel Lapak Yesti Berkebun Itu Mengasihkan. Kali ini kita akan membahas perbedaan beberapa jenis tanaman hias yang secara visual mirip, tapi sebenarnya berbeda kok kawan-kawan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk support channel aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Yang pertama, ini adalah salah satu jenis tanaman hias yang favorit sekali di kalangan pecinta tanaman hias, Monstera deliciosa King. Nah, ini termasuk jenis favorit karena tampilannya cantik ya kawan-kawan. Tapi terkadang banyak juga yang masih belum bisa membedakan dengan jenis yang hampir mirip dengan ini. Nah, untuk jenis Monstera deliciosa King, dia mempunyai ciri khas daun yang lebar-lebar. Dan juga di pangkal daunnya dia memiliki gerigi dan ini merupakan ciri khas dari Monstera deliciosa King ya kawan-kawan yang tidak dimiliki oleh monstera lainnya. Gerigi-gerigi ini tampak pada daun yang sudah dewasa. Nah, pada bagian batang, kawan-kawan bisa melihat untuk Monstera King dia memiliki ruas dengan jarak yang pendek-pendek. Pada tanaman yang sudah mature atau dewasa, ruasnya pun tidak akan lebih dari 10 cm ya kawan-kawan. Dan juga dia memiliki akar angin atau akar udara yang sangat teratur. Seperti pada gambar, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ciri berikutnya bisa kita lihat pada batang. Untuk jenis ini, batangnya cenderung pipih, namun keras ya kawan-kawan. Nah, berikutnya ada Monstera deliciosa varian Borsigiana atau biasa disebut Monstera borsigi atau Borsigiana. Ini mirip sekali dengan Monstera King, terutama jika keduanya masih tumbuhan yang remaja ya, belum mature. Namun perbedaannya bisa dilihat di pangkal daunnya. Untuk Monstera borsigiana ini tidak memiliki gerigi sama sekali. Batangnya cenderung membulat dan tidak sekeras Monstera King ya kawan-kawan. Sementara untuk daun, jika masih baby atau remaja itu sebenarnya mirip-mirip, tapi teman-teman tetap bisa membedakannya dengan melihat pada ruas batangnya. Nah, untuk tanaman Monstera borsigiana, ruas batang cenderung jaraknya cukup panjang ya kawan-kawan. Dan juga memiliki akar yang bisa dibilang sedikit tidak beraturan. Bahkan pada tanaman yang mature juga kita bisa lihat ya, ruasnya mempunyai jarak yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan Monstera King. Nah, tanaman berikutnya Rhaphidophora pertusa. Nah, untuk pemula mungkin sulit ya membedakan jenis ID-nya, tapi kita bisa lihat beberapa ciri yang menandakan bahwa itu adalah Rhaphidophora pertusa. Yang pertama, kita bisa lihat dari daunnya. Tanaman jenis ini memiliki daun yang agak lonjong dan cenderung tipis ya kawan-kawan. Daunnya juga memiliki belahan yang tidak terlalu banyak. Pecahan pada daunnya itu tidak terlalu banyak ya kawan-kawan. Nah, di sini saya tidak punya indukannya karena sudah saya jual. Saya hanya punya tanaman cuttingan pucuknya saja, tapi kita bisa lihat perbedaan dengan dua tanaman sebelumnya. Batangnya cenderung lentur, tidak sekokoh Monstera deliciosa King. Kemudian dia sebenarnya juga memiliki ruas yang agak jarang ya, panjang-panjang, tidak serapat Monstera deliciosa King. Secara visual sebenarnya kita mudah sekali membedakan jenis ini dengan jenis tanaman sebelumnya karena daunnya yang lebih lonjong. Dan kalau dipegang secara langsung, ini sebenarnya daunnya tipis ya kawan-kawan, tidak seperti tanaman deliciosa, Monstera deliciosa.
Nah, di sebelahnya ini saya memiliki satu koleksi yang terakhir yaitu Monstera mini atau Rhapidopora tetrasperma. Ini juga sebenarnya kalau secara visual mirip sekali dengan Monstera deliciosa varian Borsigiana. Kawan-kawan bisa lihat. Hanya saja ini ukurannya lebih kecil dari Monstera Borsigiana. Nah, itu kawan-kawan bisa lihat perbandingannya ya. Untuk daunnya sendiri itu ukurannya lebih kecil daripada Monstera Borsigiana. Untuk ruas batangnya, dia memiliki ruas dengan jarak yang cukup panjang. Seperti ini, mirip sekali dengan Rhapidopora pertusa, tapi kita bisa membedakan dari bentuk daunnya dan juga ukurannya. Sementara untuk batangnya ini lentur dan tidak sekokoh Monstera deliciosa King. Itulah kenapa Monstera ini disebut juga dengan Rhapidopora ini disebut juga dengan Monstera mini. Nah, ini adalah perbandingan antara tiga jenis tanaman ini ya. Teman-teman bisa melihat perbedaannya. Semoga apa yang saya posting hari ini bisa membantu ya dan kawan-kawan tidak kebingungan lagi untuk membedakan tanaman jenis ini. Karena sebenarnya saya juga secara pribadi ketika pertama kali mengoleksi itu sulit sekali membedakannya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!